Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang SKL, sifat koligatif larutan. Ya, langsung saja. Pertama kita bahas dulu definisinya. Definisi daripada sifat koligatif larutan. Definisi ya. Definisinya yaitu di mana ini adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat. Tidak bergantung pada jenis zat. Tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jadi mau dia jenisnya apa terserah. Misalnya mau dia elektrolit, non elektrolit, dia nggak bergantung pada hal itu. Dia hanya bergantung terhadap jumlah. Jadi ini hanya bergantung pada jumlah partikel ya, jumlah partikel zat terlarut. Nah, sifat koligatif larutan itu tidak lepas dari kata larutan. Ya, dari kata larutan. Maka kalau kita membahas larutan, itu komponennya ada dua. Zat terlarut di dalam zat pelarut. Nah, yang dua hal ini harus diketahui dari awal. Ya, yang kedua, sebelum kita masuk ke jenis dari sifat koligatif larutan, kita mempelajari satuan daripada konsentrasi yang kita gunakan di kelas 10. Kita sudah pelajari ya. Satuan dari beberapa konsentrasi. Ya, satuan dari beberapa konsentrasi atau kadar terhadap suatu larutan. Nah, satuan yang pertama ada namanya molalitas ya. Jadi satuan yang pertama namanya molalitas. Satuan yang kedua itu molaritas. Satuan yang ketiga itu fraksi mol. Molaritas dan fraksi mol. Nah, molalitas M huruf kecil itu sama dengan mol zat terlarut dibagi kilogram massa pelarut. Jadi pelarutnya apa dibuat dalam bentuk kilogram. Molalitas itu mol zat terlarut ya, mol zat terlarut dibagi volume larutan, tapi di sini liter. Nah, ini sering dijabarkan kalau misalnya kita membuat pelarutnya bentuk gram, kan ini sering dituliskan kayak gini. Mol terlarut kali 1000 per gram pelarut ya. Biasanya kita juga menggunakan volume mililiter. Maka ini mol terlarut kali 1000. Jadi liter ke mili, maka 1000 juga. Ini volume dalam bentuk mililiter larutan. Nah, selanjutnya fraksi mol. Fraksi mol itu terbagi dua ya. Fraksi mol terbagi dua, ada namanya fraksi mol terlarut dan ada fraksi mol pelarut. Nah, fraksi mol pelarut ini merupakan bagian dari larutan juga ya. Jadi ada terlarut, ada pelarut. Nah, di mana kalau fraksi mol terlarut itu NT rumusnya per NT tambah NP. Artinya fraksi mol terlarut itu adalah perbandingan dari jumlah mol terlarut di dalam larutan dibagi total mol yang ada dalam larutan, yaitu mol terlarut plus mol pelarut. Berarti XP juga kurang lebih sama. Bedanya karena yang ditanya XP maka mol pelarut pembandingnya. Di bawah sama saja. Nah, karena yang dua ini punya hubungan dalam satu komponen larutan, maka hubungan yang kedua ini adalah XT ditambah XP sama dengan 1. Ya. Jadi, sebelum kita belajar tentang sifat koligatif larutan, rumus ini harus dikuasai. Ada 3 ya. Yaitu yang pertama molalitas, yang kedua molaritas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Jadi ini harus benar-benar dikuasai.
cara kegunaannya dan penggunaannya untuk perhitungan. Oke, sekarang kita langsung saja ke jenisnya. Jenis daripada sifat koligatif larutan. Oke, jenis yang pertama ada namanya yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Atau ini delta TB. Ya, delta TB. Nah, untuk kenaikan titik didih, beberapa persamaannya adalah delta TB sama dengan KB dikali molalitas. Ya, KB dikali molalitas. Di mana rumus yang lain juga delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Oke, delta KB itu adalah tetapan dari tetapan kenaikan titik didih, tetapan molal ya. Jadi KB itu suatu tetapan untuk kenaikan titik didih. Nah, kalau KB. Untuk TB, TB itu berarti titik didih larutan. Kalau ada 00 di atas ini berarti itu untuk pelarut. Jadi kalau ada tanda 0 di atas itu punya pelarut. Oke, yang kedua. Yang kedua, ada namanya penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Atau delta TF. Nah, ini yang kedua. Nah, maka untuk yang kedua, rumusnya kurang lebih sama ya. Jadi ini delta TF sama dengan, karena ini delta TB maka KB, maka ini KF kali molalitas. Nah, delta TF itu sama dengan, ini kan karena kenaikan maka larutan dikurang pelarut. Karena ini penurunan maka kebalik. Ini pelarut dikurang larutan. Titik beku, pelarut dikurang titik beku, larutan. Jadi titik beku larutan selalu lebih kecil dari pelarut. Karena judulnya adalah penurunan titik beku. Jadi di dalam judulnya ini sudah menyiratkan ada sifatnya. Jadi di nomor 1 tadi, ini yang pertama. Yang pertama kan kenaikan titik didih. Berarti artinya titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada pelarut. Ya. Atau semakin banyak jumlah partikel, semakin besar titik didih. Karena bergantung pada jumlah partikel tadi kan definisinya. Oke, ini yang kedua ini tadi, penurunan titik beku. Berarti titik bekunya larutan selalu lebih kecil daripada pelarut. Atau semakin banyak jumlah partikel terlarut, maka titik beku suatu larutan semakin kecil. Jadi dari sini sudah menyiratkan ada definisinya itu untuk konsepnya. Oke, langsung saja yang ketiga ya. Yang ketiga itu penurunan tekanan uap ya. Yang ketiga ini penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap simbolnya delta P. Oke. Delta P sama dengan XT dikali P0 ya. XT dikali P0. Di mana delta P sama dengan, nah, karena ini penurunan tekanan uap, maka tekanan uap larutannya turun. Berarti persis sama rumusnya kayak penurunan titik beku. Cuma ini tekanan, maka P0 dikurang P. Nah, kayak gitu ya. Ya, jenisnya kan ada 4. Satu lagi yaitu namanya tekanan osmotik. Yang keempat namanya adalah tekanan osmotik atau V. Nah, untuk tekanan osmotik, maka
Itu berasal dari persamaan gas ideal ya, hubungan. Mana V sama dengan molalitas dikali R, ya, R tetapan gas ideal 0,082 dikali T, di mana T-nya dalam Kelvin. Nah, kita lihat dari konsentrasi tadi yang dipakai apa saja. Nah, untuk titik didih dan titik beku yang dipakai adalah molalitas ya. Jadi molalitas ini dipakai untuk titik beku dan titik didih. Molaritas dipakai untuk tekanan osmotik. Sedangkan fraksi mol digunakan untuk penurunan tekanan uap. Jadi kepakai semua. Nah, ini merupakan rumus-rumus dasar dari sifat koligatif. Nah, ini semua jenisnya ini dipakai untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya. Jenis-jenisnya ini dipakai untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Non-elektrolit. Ya. Jadi ini disimpan dulu rumusnya ini. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua. Rumus untuk sifat ketiga. Dan rumus untuk sifat yang keempat. Nah, keterangannya nanti bisa dilihat ya. Untuk di beberapa buku bisa kamu lihat keterangan dari rumusnya. Oke, jadi ini semua hanya untuk jenis-jenis sifat koligatif larutan untuk non-elektrolit. Nah, bagaimana kalau untuk elektrolit? Nah, untuk elektrolit, SKL elektrolit, maka ada namanya faktor Van Hoff. Sifat koligatif larutan untuk elektrolit ada namanya faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff atau I, di mana I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Ya, ini untuk elektrolit. Jadi kalau elektrolit ada I-nya. Maka untuk rumus-rumus dasarnya ini, untuk rumus yang ada konsentrasinya, kalikan dengan I. Kalikan dengan I atau faktor Van Hoff untuk rumus-rumus yang ada konsentrasinya. Maka kalau misalnya untuk elektrolit, maka si delta TB rumusnya menjadi KB kali M kali I. Nah, untuk delta TF, jadi rumusnya yang ini kepakai untuk dua-duanya. Delta TB sama dengan TB dikurang TB0 itu sama aja. Ini dipakai untuk penentuan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ini juga sama dan yang ini juga sama. Jadi bedanya rumusnya elektrolit dan non-elektrolit hanya kalau ada konsentrasi molalitas atau fraksi mol dan molaritas. Jadi yang ada rumus konsentrasinya itu yang rumusnya berbeda dengan elektrolit. Nah, kalau delta TF maka KB kali M kali I. Jadi ada I-nya, itu aja. Maka kalau yang delta P, khusus untuk delta P ada bedanya. Delta P sama dengan XT kali P0 kali I. Ini adalah cara yang salah, bukan kayak gini. Jadi I-nya bukan dikalikan langsung. Untuk khusus delta P. I-nya itu masuk ke rumus di dalam fraksi mol terlarut. Jadi I-nya itu masuk di mol terlarut. Kan fraksi mol terlarut XT itu kan sama dengan NT tambah NP. Jadi I-nya masuk ke dalam rumusnya ini, ya. Saya lingkarin. Jadi rumusnya I-nya ini faktor Van Hoff masuk ke dalam ini. NT ini kan NT tambah NP harusnya ya. Jadi I-nya itu masuk di NT-nya. Nah, NP-nya nggak ada. Kali P0. Kayak gitu. Terakhir untuk tekanan osmotik elektrolit. Maka V sama dengan M R T kali I. Nah, untuk faktor Van Hoff maka N itu sama dengan jumlah
ion elektrolit. Untuk alfa itu udah tahu ya, itu adalah derajat ionisasi atau bentuk, biasanya dia persen atau angka ionisasi. Ionisasi. Jadi alfa itu derajat ionisasi. Jadi ini saja untuk rumus-rumus dan definisi dari sifat kualitatif larutan. Kalau kalian sudah menguasai rumus-rumus ini dan tahu menempatkan rumusnya pada saat kapan digunakan elektrolit, pada saat kapan digunakan non-elektrolit, maka tidak ada masalah untuk kalian mengerjakan soal-soal sifat kualitatif larutan. Ya, setelah video ini saya akan memunculkan video untuk menjelaskan contoh-contoh soal penggunaan dari rumus sifat kualitatif larutan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.